Selamat siang kelas 8. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran TIK atau informatika. Mengapa teacher tidak masuk ke BK saja teacher? Nah, karena sebentar lagi kalian akan memasuki penilaian akhir tahun ya, sehingga nanti ada ujian yang terjadwal di situ adalah TIK. Maka teacher akan memberikan sedikit gambaran ataupun materi berkaitan tentang ujian persiapan penilaian akhir tahun. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan masuk pembelajaran informatika atau TIK, yaitu mengenai bab 9 tentang Microsoft Excel. Nah, beberapa minggu kemarin kalian sempat praktek ya dasar dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Namun hari ini teacher akan mengulangi kembali secara teori supaya nanti dalam pengerjaan penilaian akhir tahun kalian paham bahwa teacher sudah pernah jelaskan. Baiklah, teacher akan memulai dengan tujuan pembelajaran. Tentu tujuannya adalah kalian memahami cara dasar-dasar pengoperasian Microsoft Excel. Yang kedua, siswa dapat mengoperasikan Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolah angka ya. Ini sedikit berbeda karena kalau yang semester 1 kalian sudah belajar tentang Microsoft Word, yaitu digunakan untuk dokumen kata ya atau pengolah kata. Nah, untuk di Excel ini lebih cenderung untuk pengoperasian yang digunakan untuk pengolah angka atau data-data yang bersifat angka. Selanjutnya, dari yang paling dasar yaitu cara membuka lembar dokumen Microsoft Excel. Nah, tentu kalian sudah tahu caranya, tapi di sini teacher akan sampaikan secara teorinya. Yang pertama tentu kalian cari aplikasi Microsoft Excel pada tampilan desktop. Tampilan desktop yang dimaksud adalah di layar depan komputer ya, di layar depan biasanya ada tombol atau menu Microsoft Excel. Kemudian kalian klik kanan untuk memilih open atau dengan cara klik 2 kali. Nah, kemudian tinggal menunggu prosesnya hingga kalian diarahkan pada lembar kerja Excel atau disebut worksheet ya. Kalau di dokumen Microsoft Word namanya dokumen, kalau di lembar kerja khusus Excel ini worksheet ya, namanya worksheet. Selanjutnya, Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet ya, yang artinya data yang diolah berbentuk kolom dan baris. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel nanti lembar kerjanya juga berbentuk tabel atau kolom ya. Di situ ada kolom A, B, C, kemudian baris 1, baris 2 sampai selanjutnya. Kemudian pengenalan rumus-rumus di dalam Excel. Dalam mengolah angka tentu ada rumus ya. Begitu juga dengan matematika, rumus begitu banyak yang harus kalian pahami dan kuasai untuk mengolah angka. Nah, di dalam Excel ada beberapa rumus dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, sum ya, tulisannya sum digunakan untuk melakukan penjumlahan data. Kemudian average digunakan untuk melakukan pencarian rata-rata, dan if rumus logika yang digunakan untuk membuat perbandingan. Sebenarnya 3 rumus ini kemarin kalian sempat mempraktekkannya ya, meskipun belum selesai, namun kemarin sudah teacher kenalkan di lab komputer. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung saja ke worksheet. Teacher akan ajak kalian untuk pergi langsung ke worksheet. Jadi kalian nanti lihat, simak baik-baik. Kalau perlu catat bagian pentingnya ya, mengingat ini adalah materi untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. Baiklah, teacher akan pindah share screen-nya ke Excel.
Oke. Selanjutnya ini ya, jadi di dalam Microsoft Excel, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi tadi kalau kalian buka Excel nanti bentuknya seperti ini, ada tabel-tabel. Nah, di sini nanti bisa memudahkan kita dalam mengolah dokumen yang berbentuk angka. Nah, teacher akan kenalkan ini namanya toolbar ya. Toolbar yang di dalam tampilan Microsoft Excel ini namanya standard and card ya. Ini tampilan ini semua komputer kalau dibuka Microsoft Excel pasti tampilan dasarnya seperti ini ya. Mulai dari title bar. Nih ada judulnya di sini. Biasanya kalau dia belum disimpan ya bunyinya Microsoft Excel aja. Nah, kalau dia sudah disimpan seperti ini, teacher kasih nama Excel kelas 8. Nah, nanti juga kalian punya dokumen Excel, kalian simpan dengan nama kalian sendiri, nanti muncul judulnya di sini. Nah, selanjutnya ini ada menu-menu, ini juga standarnya ya, mulai dari file, home sampai ke view. Nah, yang di bawah-bawah ini namanya ribbon ya, nih ribbon bar. Kemudian ada pick view. Pick view itu di sini kalau di Word itu ada pick 1, kalau di sini ada sheet 1, sheet 2 dan sebagainya. Sheet itu artinya lembar ya. Nah, kemudian ada scroll bar. Mana scroll bar nih? Yang di ini bisa untuk digeser ke atas ke bawah, ini namanya scroll bar. Kemudian ada formula bar. Nah, formula bar ini yang biasa digunakan untuk menulis atau tempat menulis rumus ya. Formula bar. Di mana itu formula bar? Ini namanya formula bar ya. Nih, yang saya tunjuk dengan kursor ini ya. Kalau saya klik di sini, nah saya bisa ngetik di sini. Misalnya sama dengan sum. Nah, dia akan muncul di formula bar ya. Oke, selanjutnya ini ada bold, ini sama dengan di dokumen Microsoft Word, ada italic, underline dan sebagainya. Nah, yang teacher mau sampaikan di sini tentang Microsoft Excel adalah dasar-dasar yang harus kalian atau wajib kalian ketahui. Yang pertama, dalam rumus Excel perhitungan penjumlahan, pembagian, tambah dan kurang itu menggunakan simbol seperti ini ya. Kalau umumnya kan kali itu X, bagi titik 2 plus min. Nah, kalau di Excel diganti ya. Jadi kalau kali itu menggunakan simbol bintang, kemudian dibagi menggunakan simbol garis miring atau per ya. Kemudian penjumlahan tetap, tambah atau kurangan tetap. Nah, saya contohkan di sini. Di sini saya ada angka misalnya 40. Dan di sini ada 5. Nah, saya mau di sini sama dengan mau saya kalikan ya, 40 kali 5 berarti sama dengan ini. Saya klik F5 karena ini ada di kolom F dan baris kelima ya, ini namanya sel F5, kemudian dikali berarti menggunakan bintang. Nah, kemudian dikali mana? Dikali 5, dikali yang G5. Nah, ini kita tinggal klik aja, tak perlu kita tulis angka. Kemudian enter. Hasilnya sama dengan 200. Nah, begitu juga cara jika kita membagikan. Misalnya 40 bagi 5 berarti sama dengan F atau kolom F5. Kemudian dibagi berarti menggunakan simbol garis miring 5. Baru di enter. Sama dengan 8. Ya, ini penggunaan rumus di dalam Excel yang paling sederhana. Ya, paling sederhana. Tetapi biasanya kalau dia jumlah datanya banyak atau angkanya banyak, dia menggunakan rumus yang nanti teacher ajarkan seperti sum, seperti average, if, right, mid, left, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke tabel. Ini saya punya contoh tabel tentang nilai praktek TIK siswa kelas 7 SMP Teknologi Maju. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, di sini ada beberapa nama siswa yang kemudian ada punya nilai.
Nilai PKN 90 untuk Safitri, kemudian Hendrik 85. Di sini ada kolom yang masih kosong, yang harus kita isi, misalnya jumlah nilai. Jumlah nilai berarti 9, jumlah nilai Safitri berarti nilai PKN 90 ditambah 80 ditambah 70. Nah, kalau yang cara dasar yang orang belum mengetahui Excel lebih profesional atau dia masih belajar Excel, biasanya dia sering menulis seperti ini. Sama dengan 90 ini kita klik, terus ditambah lagi 80 ini kita klik, ditambah 70 ini kita klik lagi. Nah, ada 3 angka. Kita tambahkan, kemudian di enter. 240. Betul tidak? Betul. Ya, cara seperti ini betul, tidak salah. Tetapi ada cara yang lebih praktis lagi yang disediakan oleh Microsoft Excel. Caranya menggunakan rumus sum. Ya, gunanya untuk menjumlah data. Nah, jumlahnya misalnya tadi 240 ya. Sekarang kita coba menggunakan rumus yang lebih sederhana. Sama dengan tulis sum atau sum kurung buka. Kita tarik aja dari 90 sampai ke IPA ini, kita tarik kurung tutup enter. Nah, hasilnya sama, 240 ya. Di formula barnya juga nampak ya, sama dengan sum. Artinya dari kolom D baris ke-19 sampai ke F baris ke-19 kita jumlahkan. Hasilnya 240. Nah, ini cara rumus pertama tentang sum atau sum ya. Nah, di Excel mudahnya kita mengolah angka menggunakan Excel adalah kita tidak perlu mengulangi perhitungan dengan cara yang sama. Misalnya tadi kan untuk Safitri jumlah nilainya ini. Nah, untuk Johan berapa? Nah, kita tak perlu lagi masukkan rumus lagi. Kita tinggal tarik saja dengan cara kita klik di angka yang sudah kita jumlahkan tadi. Kemudian kita arahkan ke pojok. Ini ada kursornya berubah menjadi plus ya, baru kita tarik ke bawah, dia akan menjumlahkan secara otomatis. Nah, ini menggunakan rumus sum tadi ya. Sekarang kita ke sebelahnya, rata-rata. Rata-rata berarti untuk mencari rata-rata kita menggunakan average. Nah, caranya gimana? Tinggal lagi sama dengan average. Nah, kemudian kurung buka, jangan lupa. Tinggal kita tarik juga dari sini, tarik ke sini, kurung tutup, enter. Jadi kalau di rata-rata dibagikan dari ketiga angka ini menjadi 80. Nah, karena ini juga sama rumusnya, jadi kita tak payah nulis lagi, tinggal narik rata-rata. Dari Safitri sampai ke Hendrik sudah terisi. Nah, cuman di sini ada beberapa koma. Nah, koma ini bisa kita hilangkan menggunakan penghilangan koma yang di atas ini. Nah, ya kita bulatkan misalnya. Nah, kita bulatkan menjadi 80, 77. Ini untuk rata-rata dari masing-masing siswa. Nah, kemudian if ini gunanya untuk apa, teacher? If ini gunanya untuk rumus logika atau perbandingan. Nah, ini yang kemarin juga sempat teacher ajarkan juga. Nah, ini untuk mengisi misalnya seperti ini. Kalau jumlah siswa atau jumlah nilai siswa itu lebih dari 240 dinyatakan tuntas atau lulus. Kalau dia kurang dari 240 berarti tidak lulus. Kita mau tulis di sini ya. Misalnya ini data banyak sampai beratus-ratus, maka supaya memudahkan kerja kita tinggal klik di sini sama dengan if kurung buka ya. Kemudian kita masukkan yang ini. Ya, artinya if itu kan jika, sama dengan jika. Jika jumlah nilai, berarti kita klik di sini jumlah nilai. Jika jumlah nilai lebih dari sama dengan 240, artinya nilai yang 240 ke atas dinyatakan lulus, maka kita menggunakan koma, spasi, tanda petik ya, maka anak itu kita nyatakan
lulus. Nah, ya dari sini paham ya. Jadi sama dengan if atau jika jumlah nilai G19 itu dibaca jumlah nilai karena ada di kolom jumlah nilai yaitu G19. Jika jumlah nilai anak tersebut 240 ke atas, ya ini lebih dari sama dengan 240 atas dinyatakan lulus, dan jika tidak maka dinyatakan gagal. Ya, gagal. Nah, jangan lupa di tanda gagal ini juga kita kasih tanda petik ya karena ini kalimat langsung. Kemudian kita kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, ini sudah dapat nih. Safitri lulus. Kenapa? Karena nilainya 240. Nah, pas nih 240. Nah, kemudian yang bawah ini 232 kira-kira lulus enggak? Tidak lulus harusnya. Coba aja kita cek. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, betul kan? Jadi yang Johan karena nilainya kurang dari 240, maka dinyatakan gagal. Nah, kalau kita mau lihat di sini lagi, G20 karena kurang dari 240, maka yang dipilih dia gagal. Nah, ini tentang rumus if. Selanjutnya, saya mau ajarkan ke rumus right, mid, dan left. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini sudah saya kasih keterangan. Right gunanya untuk mengambil bagian kanan teks. Mid untuk mengambil bagian tengah teks. Left untuk mengambil bagian kiri teks. Ya. Nah, sekarang saya contohkan misalnya. Di sini ada kode nama. Misalnya kita mau bikin kode namanya Safitri ini kita ambil Sa. Johan kita sebut kodenya Jo. Wijaya kodenya Wi. Asep As. Tiara Ti. Hendrik He. Nah, jadi kita mau ambil dua huruf di depan. Caranya gimana? Di sini kita tak perlu nulis lagi. Ya, tinggal sama dengan karena kita mau ambil yang bagian left ya, kita ambil bagian left ya. Coba kita bagian left sama dengan left. Nah, kemudian kita klik ini, terus berapa misalnya? Misalnya kita ambil dua huruf. Nah, ya. Jadi yang bagian diambil hanya sa saja. Kenapa bisa sa saja? Karena kita tulis di formula rumusnya tadi hanya dua huruf. Kalau kita ganti tiga huruf, jadinya pasti saf. Ya, saf. Nah, sekarang teacher akan tarik ke bawah. Serat. Nah, jadi yang hand tadi menjadi Hendrik tadi menjadi hand, Tiara menjadi Tia dan sebagainya. Ya, kalau siswanya banyak kan kalau nulis seperti ini kan capek. Maka kita cukup memasukkan rumus seperti ini. Kemudian tinggal tarik. Nah, kita coba sekarang, kita hapus dulu ini. Kita ganti ke mid. Mid itu berarti yang diambil tengah. Misalnya Safitri dipanggilnya fit atau Johan dipanggilnya H. Nah, sama dengan berarti mid ya, mid buka kurung, kita klik kalimat atau kata yang mau ditukan. Kita pilih dua huruf ya. Sorry, ini di koma bawah, kemudian dua huruf, kurung tutup, enter. Ini dua. Tunggu sebentar ya. Kita bikin dua. Oke. Nggak mau ya. Koma 1. Coba kita ganti yang rek dulu ya, sama dengan rek GHT kurung buka ini koma
Nomornya 2. Kurung tutup. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita ambil yang sebelah right atau kanan berarti ri. Kalau bawahnya berarti an. Ya, misalnya kode-kode seperti ini. Nah, kode ini bukan hanya untuk nama. Biasanya ini untuk nama barang ya. Nama barang biasanya ada kode-kodenya. Nah, dia diambil dari nama barang tersebut. Ya, singkatan dari nama barang tersebut. Biasanya seperti itu. Oke, ini tentang rumus right, mid, dan left. Namun untuk yang mid ini kita coba ulang lagi ya. Mid sama dengan mid kurung buka. Tagnya kita buka. Kemudian 3. Oh, mungkin gini. Coba saya cek dulu ya. Misalnya gini, sama dengan mid. Ini buka 3. Bisa juga. Nah, kayaknya ada kesalahan teksnya untuk yang mid ini ya. Tapi yang jelas mid itu artinya untuk mengambil bagian tengah teks. Ya, untuk right sebagian kanan, yang left mengambil bagian kiri. Nanti kalau sudah saya dapatkan solusinya, akan ajarkan kembali tentang yang mid tadi. Ya, kita ulangi lagi yang left. Misalnya sama dengan left dalam kurung. Kita klik yang mau kita itukan. Kemudian berapa angka? 3 misalnya. 3 huruf. Nah, jadi Saf, Fitri, singkat menjadi Saf dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk rumus right, mid, dan left. Selanjutnya kita mau cari menggunakan maksimal dan minimal, yaitu nilai tertinggi dan terendah. Ya, biasanya kan ada tuh di dalam ranking itu ada nilai tertinggi, siapa nilai terendah, siapa. Nah, di sini caranya bagaimana? Untuk misalnya di sini saya sediakan di kolom PPKN. Kolom PPKN berarti nilai tertinggi siapa? Nah, kalau 6 anak ini gampang, tak perlu pakai rumus, sudah nampak siapa yang tertinggi. Tapi kalau jumlah siswanya atau barangnya ratusan, nah, tentu kita akan kesusahan mencarinya. Nah, caranya untuk memudahkan kita bekerja mengolah angka, untuk mencari nilai tertinggi, tinggal kita ketik sama dengan mak. Ya, mak itu artinya maksimal, kurung buka, kita tarik saja yang mau dicari. Dari sini nilai PKN, kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, nilai tertinggi sama dengan 90. Ya, berarti siapa? Asep dan Safitri. Dan nilai terendah kita cari sama dengan minimal. Kurung buka, tarik, enter 70. Siapa nilai 70? Wijaya. Ya, betul-betul ada. Jadi rumus yang disediakan oleh Excel ini tidak mungkin salah, ya. Artinya betul-betul otentik daripada kalian menjumlahkan menggunakan kalkulator atau bahkan hitungan manual. Nah, selanjutnya bahasa, nilai tertingginya siapa, nilai terendahnya berapa. Kita nggak perlu ketik rumus lagi karena ini cara penghitungannya sama, maka tinggal tarik saja yang nilai PKN tadi. Tinggal tarik ini ke kanan. Nah, kan ketemu. Ini juga ke kanan. Nah, kan ketemu. Nah, ini adalah nilai tertinggi dan terendah masing-masing mapel. Di nilai bahasa, nilai tertinggi 95, terendah 60. IPA 93 dan terendah 70. Nah, mahasiswanya kita tinggal lihat. Nah, ini tentang rumus maksimal dan minimal. Selanjutnya, Nanda semuanya, kita mau masuk ke cara mengatur lebar kolom. Tadi kan sudah ini pengisian rumus-rumus yang sederhana atau dasar dalam pengolahan angka di Microsoft Excel. Sebenarnya nanti masih banyak lagi ya teacher mau ajarkan, namun kita pengenalan dulu seperti ini. Yang pertama, untuk mengatur lebar lebar kolom.
Nah, di sini kan ada cara mengatur lebar kolom, cara mengatur tinggi kolom, cara mengedit sel. Nah, cara mengatur lebar kolom berarti gimana? Ini kita mau lebarkan nih. Mau kita lebarkan lagi. Caranya kita blok saja kolom yang mau dilebarkan. Kemudian kita pilih format. Format itu bisa kita cari di ribbon. Ribbon tuh ada di sini. Kita masuk ke home sini, kemudian di sini ada format ya. Tengok kursor di sini, teacher tunjuk. Format kita klik, kemudian di sini ada kolom width ya. Nah, kita tinggal klik, kita tinggal ganti apa namanya? Kita tinggal ganti angkanya. 12, 13. Ini kita ganti menjadi 14. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai sini, mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, kita sampai ke cara mengatur lebar kolom. Nah, bagaimana cara mengatur tinggi kolom? Sebenarnya tadi sudah ada juga. Sama, kita klik kolom yang mau ditinggikan atau misalnya di sini berarti ini bagian ini. Kemudian kita pilih format. Selanjutnya kita pilih row height ya. Nah, kita ganti ini 15 kita ganti 20. Nah, dia akan berubah menjadi besar. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan untuk mengatur lebar dan tinggi kolom. Selanjutnya, cara mengedit sel. Cara mengedit sel, misalnya yang dimaksud mengedit sel itu ini. Misalnya Savitri ini ternyata namanya Savitrinya pakai V. Ya, misalnya salah ini. Nah, ini kan tidak bisa kita ketik. Sorry, kalau kita ketik kan hilang nih, ya. Nah, padahal kita hanya mau mengganti F-nya saja. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik di sini. Kemudian cara ngeditnya kita klik F9. F2 ya. F2. Nah, maka akan muncul kursor. Muncul kursor di sini, baru kita bisa edit. Ini kita rubah menjadi huruf V, Savitri. Oke, ini tentang cara mengedit sel. Selanjutnya, cara membesarkan tampilan. Cara membesarkan tampilan ini misalnya, ini terlalu kecil tampilannya. Kita membesarkan berarti menggunakan zoom. Zoom ada di mana? Ada di pojok kanan bawah. Nih zoom in. Ada tulisan zoom out, zoom in. Atau tambah sama kurang ya. Kalau kita tambahkan ya kita berarti zoom jadi besar seperti ini. Kalau kita zoom out berarti kita kurangkan tampilannya menjadi lebih kecil. Itu untuk zoom. Selanjutnya, di sini ada tabel kedua. Yang teacher mau tunjukkan adalah ini kan harga 11.500, 16.000 dan sebagainya. Nah, kalau angka seperti ini kan susah dibaca, sedangkan harga itu harus ditulis satuannya, yaitu menggunakan rupiah. Ya, ada titiknya juga. Nah, maka bagaimana cara merubahnya? Tinggal kita blok aja angka ini supaya menjadi rupiah. Berarti kita klik kanan, kemudian kita pilih format cell. Ya, di sini saya ulangi lagi. Di blok dulu angkanya, klik kanan, format cell. Nah, kita nanti akan diarahkan ke seperti ini ya. Ada number, currency, dan accounting. Nah, kita pilih yang accounting ya, karena penghitungan uang ya, accounting. Selanjutnya simbol dolar ini kita ganti menjadi rupiah. Nah, desimalnya kita nolkan. Nggak usah pakai koma ya. Kita cari rupiah. Ini kemarin juga sudah nih. Kalau kalian masih ingat ya. Kemudian kita cari
mata uang Indonesia yaitu rupiah Indonesia. Nah, di sini pasti ada rupiah Indonesia. Kita klik baru oke. Nah, kok berubah menjadi pagar semua? Ini karena kolomnya tidak cukup. Maka kita lebarkan. Nah, jadi yang tadinya 11 tidak ada jaraknya, tidak ada rupiahnya, sekarang sudah berganti menjadi angka nominal uang, yaitu ada rupiahnya. Oke, ini tentang penjelasan tabel pengolahan angka di Microsoft Excel. Yang terakhir, teacher mau sampaikan, setelah kita mengerjakan sesuatu atau bekerja dokumen Excel atau Word, kita jangan lupa untuk menyimpan, ya. Cara menyimpan, tentu kalian juga sudah sering untuk menyimpan, tetapi kadang juga masih ada yang tanya lagi. Caranya bagaimana, teacher? Nah, saya ulangi lagi. Cara menyimpannya ada dua cara. Yang pertama save atau save as. Teacher, kita save atau save as? Nah, pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Kamu sudah pernah menyimpannya belum? Kalau belum pernah menyimpan sama sekali, artinya dokumen itu baru saja kamu buat, belum disimpan, belum pernah disimpan, maka harus kita pilih file save as, ya. Pilihnya save as. Nah, artinya dokumen ini baru, belum ada di komputer kita. Nah, kita simpan dengan nama kita, misalnya Excel kelas 8 nih. Baru kita save. Nah, tetapi jika ini kan nama sudah ada saya simpan nih dengan Excel kelas 8 nih, sebelumnya sudah saya simpan. Jika sudah pernah menyimpan, tetapi ini pekerjaan edit atau tambahan, ya, maka kita menyimpannya dengan cara save. Caranya file save, gitu aja. Nah, jadi setelah kamu tekan save, sudah tidak ada perintah untuk memberi nama dan sebagainya. Dia akan kembali ke sini lagi. Nah, cara ini juga bisa kalian lakukan menggunakan cara kontrol atau CTRL S. Ya, kontrol S, artinya di save as. Oke, itu cara menyimpannya. Setelah kalian menyimpan, tentu setelah kalian bekerja, mau istirahat, komputer kita matikan. Sebelum kita matikan, kita harus keluarkan dulu program yang kita buka. Seperti ini, Excel harus kita tutup, berarti cara menutupnya dengan cara Ctrl F4 atau ini close, ya, close to 8. Di sini ada yang misalnya close. Kalau mouse-nya enak atau mouse-nya gampang, kita arahkan menggunakan ini. Ya, kita tarik ke X. Tapi kadang ada komputer yang mouse-nya tidak jalan dan sebagainya. Kita pakai keyboard. Caranya Ctrl F4. Nah, ya. Jadi pekerjaan kita sudah hilang, ya. Nah, itu. Baiklah Nanda semuanya, hari ini teacher sudah sampaikan materi untuk persiapan penilaian akhir semester. Jadi sekali lagi teacher harap kalian betul-betul mendengarkan dan menyimak materi yang sudah teacher sampaikan ini untuk nanti menghadapi penilaian akhir tahun nanti ya, tidak lama lagi tanggal 7 Juni ya. Nah, silakan nanti dibuka, diulang-ulang lagi. Kalau masih kalian belum paham, silakan dibuka lagi. Kalau perlu, kalau kalian punya laptop atau komputer di rumah, silakan dicoba ya, karena ilmu itu akan bermanfaat ketika diaplikasikan atau dipraktekkan. Ya, demikian penyampaian dari teacher. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.